Oke, bisa silent. Kita akan mulai perkuliahannya. Sebagaimana diumumkan, hari ini adalah kuliah umum. Setelah UTS kita kuliah umum, dan narasumber kita kali ini adalah Profesor Yusril Iza Mahendra. Alhamdulillah beliau udah di tengah-tengah kita. Beliau akan sharing, mungkin akan lebih banyak bagaimana praktisnya di hukum acara MK ini. Oke, ini kesempatan baik sekali karena kita bisa belajar langsung, mungkin nanti diskusi langsung terkait pengetahuan dan tentu pengalaman Prof. Yusril berkiprah di MK atau beracara di MK. Tanpa memperpanjang waktu lagi, Prof, silahkan waktunya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan staf pengajar dan saudara-saudara para mahasiswa, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah SWT. Pagi ini kita bersama-sama dapat hadir di auditorium kita ini untuk membahas satu subjek mata kuliah tentang hukum acara Mahkamah Konstitusi. Saya sendiri mungkin tidak terlalu banyak berteori pada kesempatan ini, oleh karena cukup banyak literatur yang ditulis oleh para akademisi maupun oleh hakim Mahkamah Konstitusi sendiri tentang hal ehwal Mahkamah Konstitusi, dan lebih spesifik lagi apa yang ingin kita bahas pada pagi hari ini, yaitu terkait dengan hukum acara Mahkamah Konstitusi. Saya mungkin lebih banyak menceritakan apa yang saya alami, apa yang saya ketahui, dan apa yang saya saksikan selama perjalanan Mahkamah Konstitusi. Oleh karena kebetulan sekali saya adalah orang yang pada waktu itu menjadi Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia yang diberi tugas untuk mendraft Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang sebagian besar masih berlaku, Undang-Undang 24 tahun 2003 yang sudah beberapa kali diamandemen. Suasana pada waktu itu memang sangat tergesa-gesa. Ya. Awal reformasi pada tahun 1999, terjadi persidangan Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan seperti kita ketahui terjadi 3 kali amandemen terhadap konstitusi kita, yang sebelumnya tidak pernah terjadi ada amandemen konstitusi. Yang terjadi adalah yang saya sebut replacement of the constitution atau pergantian konstitusi dari UUD 45 ke Undang-Undang Dasar RIS 49, Undang-Undang Dasar sementara tahun 50, dan kemudian dengan dekret Presiden 5 Juli 59 kita kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Saya pada waktu itu baik sebagai guru besar di fakultas ini maupun sebagai aktivis bersama-sama para guru besar yang lain, almarhum Profesor Ismail Suni dan lain-lain, pada waktu itu memang Fakultas Hukum UI kita ini menggagas tentang amandemen konstitusi itu pada masa Orde Baru pada waktu itu di bawah Presiden Soeharto. Walaupun pembicaraan tentang amandemen konstitusi itu termasuk hal yang tabu dibicarakan pada masa kekuasaan Orde Baru itu. Pada waktu itu sebenarnya yang kita gagas itu amandemen sangat sederhana, hanya menyangkut tentang masa jabatan presiden yang idealnya itu tidak boleh lebih daripada 2 kali, karena Undang-Undang Dasar 45 yang mengatur masa jabatan presiden itu ternyata multitafsir dalam perkembangan sejarahnya. Presiden memegang kekuasaan pemerintahan selama 5 tahun dan sesudah itu dapat dipilih kembali. Nah, tafsirnya itu beragam-ragam. Pada masa Bung Karno pernah MPRS menetapkan Presiden Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Kemudian masa Pak Harto dipilih-pilih terus 5 tahun, 5 tahun, 5 tahun, sampai 32 tahun. Pada waktu itu kita menggagas supaya presiden itu memegang jabatan tidak lebih daripada 2 kali masa jabatan. Presiden memegang jabatannya selama 5 tahun,
dan sesudah itu dapat dipilih kembali. Itunya itu kembali kepada kata frasa kalimat, anak kalimat yang pertama, memegang jabatan selama 5 tahun, dan sesudah itu dapat dipilih kembali. Artinya sesudah yang pertama berarti 2 kali. Yang kedua, kita ingin supaya Majelis Permusyawaratan Rakyat itu jumlah anggotanya tidak 2 kali anggota DPR. Sebab prakteknya anggota MPR yang diangkat lebih banyak daripada anggota yang dipilih. Ya. Yang diangkat itu kadang-kadang orang kaget-kaget aja. Ya. Saya pada waktu itu masih umur 33 tahun ya, di Fakultas Hukum ini tiba-tiba diangkat menjadi anggota MPR utusan golongan cendekiawan. Saya sendiri juga kaget. Oh, dari mana ini tiba-tiba kok ada Kepres mengangkat sebagai anggota MPR? Mungkin pertimbangannya akademisi di bidang hukum tata negara. Jadi kita ingin supaya kedaulatan rakyat itu sepenuhnya ada di MPR, karena dia pelaksana kedaulatan rakyat, dan sebagai pelaksana kedaulatan rakyat, tentu yang dipilih harus lebih banyak daripada yang diangkat. Nah, yang kemudian yang ketiga, kita ingin supaya pasal-pasal tentang hak asasi manusia itu diperluas di dalam UUD 45. Nah, tetapi ketika dimulai amandemen tahun 99, ya, itu ternyata draft perubahannya luar biasa banyaknya. Saya pada waktu itu anggota MPR amandemen ini, panitia ad hoc tentang amandemen UUD 45, tapi tidak lama, hanya berapa bulan karena saya pindah ke kabinet sebagai Menteri Kehakiman, maka saya digantikan oleh Saudara Hamdan Zulfa yang belakangan menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi, tapi tetap intens membahas amandemen-amandemen ini. Dan salah satu topik hangat yang dibicarakan dalam proses amandemen UUD 45 mulai 99 dan baru terjadi itu tahun 2003 ialah tentang mula-mula sekali adalah judicial review. Ya. Siapa yang berwenang untuk melakukan review terhadap undang-undang? Sebelumnya memang bukan tidak ada review itu, tapi review dilakukan oleh MPR. Namanya legislative review. MPR itu dapat menguji undang-undang apakah sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 dan sesuai dengan TAP MPR atau tidak. Nah, pada waktu membahas UUD 45 tahun 1945, pada masa pendudukan Jepang pada waktu itu, Mr. Muhammad Yamin pernah mengajukan usul agar Mahkamah Agung diberikan kewenangan melakukan judicial review. Ya, mirip seperti Mahkamah Agung Amerika Serikat. Tapi usulan itu tidak disepakati oleh mayoritas anggota BPU PKI, sehingga kewenangan melakukan review itu tidak ada pada Mahkamah Agung kita, dan jauh di belakang hari baru ada pembicaraan tentang kewenangan melakukan review, tapi tidak diatur oleh Undang-Undang Dasar, tapi diatur oleh ketetapan MPR pada waktu itu. Kewenangannya pun terbatas, yaitu memberikan kewenangan kepada Mahkamah Agung untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Tapi judicial review terhadap undang-undang itu tetap tidak ada, dan baru ada pada tahun 2003 ketika dilakukan amandemen UUD 45 dan diperdebatkan di MPR pada waktu itu tentang keberadaan dari Mahkamah Konstitusi ini. Jadi memang ada banyak model, banyak cara menguji undang-undang, ya, baik dilakukan secara legislatif review, dilakukan secara oleh yudikatif, judicial review, yang terpisah dari Mahkamah Agung. Nah, sampai sekarang ini ada 78 negara di dunia ini yang sudah memisahkan kewenangan menguji undang-undang itu dari Mahkamah Agung kepada mahkamah tersendiri yang disebut dengan Mahkamah Konstitusi atau Constitutional Court itu. Ya. Ada model lain yang sama sekali tidak yudikatif tapi tidak juga legislatif, itu seperti Iran.
Iran itu mencantumkan bahwa ada para petinggi agama, ya, para ayatullah dalam sistem keagamaan Syiah di Iran, yaitu Dewan Kustodiannya Iran itu dapat menguji undang-undang apakah bertentangan dengan syariah atau tidak. Itu di luar daripada sistem yang kita kenal dalam sistem ketatanegaraan, tidak masuk judicial review, juga tidak masuk legislative review. Tapi para ayatullah itulah yang berwenang untuk menguji satu undang-undang. Di konstituante juga dulu pernah ada usulan dari partai-partai Islam yang menghendaki agar Mahkamah Agung itu diberikan kewenangan judicial review, termasuk menguji undang-undang terhadap syariah. Tapi itu tidak selesai dibahas oleh Majelis Konstituante sampai bubar tahun 1959. Nah, amandemen tahun 2003 itu pertama kalinya membicarakan keberadaan Mahkamah Konstitusi, khususnya amandemen terhadap pasal 24 ya, tentang kekuasaan kehakiman. Yang dulu dikatakan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan yang ada di bawahnya yang akan diatur dengan undang-undang. Nah, pasal 24C kemudian lahir yang mengatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan yang ada di bawahnya dan sebuah Mahkamah Konstitusi. Kemudian ada dua yang supreme, ya, ada Mahkamah Konstitusi dan ada Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Konstitusi itu memang terbatas seperti diatur di dalam pasal 24C Undang-Undang Dasar 45 itu, yaitu antara lain melakukan pengujian terhadap undang-undang, mengadili sengketa hasil pemilihan umum, kemudian memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, dan apalagi yang terakhir itu ya sengketa kewenangan antar lembaga negara. Nah, di antara sekian kewenangan Mahkamah Konstitusi itu, yang paling banyak dipraktekkan adalah pengujian terhadap undang-undang. Ya. Bahkan ada kewenangan Mahkamah Konstitusi yang belum pernah digunakan sampai hari ini, yaitu kewenangan, yang lupa saya sebut tadi, kewenangan mengadili pendapat Dewan Perwakilan Rakyat apabila Dewan Perwakilan Rakyat berpendapat Presiden telah melakukan pelanggaran terhadap sejumlah hal, ya, melakukan pengkhianatan, ya, kemudian melakukan korupsi, melakukan tidak memenuhi lagi syarat sebagai presiden, dan kemudian juga presiden itu telah melakukan kejahatan berat lainnya, begitu. Ini soal kejahatan berat ini agak membingungkan saya terus terang. Ketika saya harus mendraft Undang-Undang Mahkamah Konstitusi itu, apa yang dimaksud dengan kejahatan berat? Ya. Saya bertanya kepada guru besar di fakultas kita ini, sudah almarhum sekarang, Profesor Lobi Lukman, guru besar hukum pidana. Saya tanya, ini Pak Lobi, apa yang dimaksud dengan kejahatan berat? Ya. Bapak, sebagai guru besar hukum pidana, gimana jawabnya? Dia bilang, nggak ada itu kejahatan berat, Pak Yusril. Ya. Yang dikenal dalam hukum pidana itu luka berat. Kalau kejahatan berat itu tidak ada. Jadi, kalau luka berat itu tidak berarti bahwa orang itu harus babak belur, ya, harus berdarah-darah begitu, tidak. Tapi dalam hukum pidana, kata Pak Lobi, luka berat itu artinya luka yang menyebabkan seseorang itu tidak dapat melaksanakan pekerjaan dan profesinya. Jadi kalau dia seorang pemusik, ya, dia main gitar, ya, jarinya itu luka, ya, menyebabkan dia tidak bisa memetik gitar lagi, maka orang itu terkategorikan sebagai luka berat. Walaupun lukanya mungkin cuma kecil di tangannya. Kira-kira begitu pengertian luka berat. Begitu juga tentang tidak memenuhi syarat sebagai presiden itu juga agak merepotkan, ya. Tidak memenuhi syarat itu apa? Syarat jadi presiden itu diatur, ada KTP-nya, ada segala macam begitu.
Lantas kalau misalnya hilang KTP-nya apa tidak memenuhi syarat sebagai presiden atau tidak. Jadi apa namanya, apalagi juga melakukan perbuatan tercela, itu juga sama sekali kalau dilihat dari sudut filsafat hukum, perbuatan tercela itu bukan termasuk kategori norma hukum sebenarnya. Dia lebih banyak merupakan sebuah norma moral atau bahkan ya oleh masyarakat tertentu ya itu bahkan pada tingkatan norma sopan santun. Ya. Kita tahu ada hierarki norma, mungkin saudara belajar tentang teori hukum, ada norma sopan santun, ada norma etika, ada norma hukum, macam-macam jenis norma. Ya. Sebab kalau di Madura itu orang sembahyang Jumat tidak pakai peci, itu tercela. Ya, nanti kalau Kiai Ma'ruf Amin datang ke Madura terus sholat Jumat tidak pakai peci, atau Jokowi datang ke Madura sholat Jumat tidak pakai peci, melakukan perbuatan tercela bisa di-impeach. Kan jadi agak merepotkan kalau kategorinya sangat tidak jelas seperti itu. Ya, supaya saudara maklum bahwa undang-undang ataupun konstitusi itu diciptakan oleh politician, ya, bukan oleh orang-orang hukum seperti kita ini. Kalau orang hukum tentu bahasanya itu lugas. Bahasa hukum itu harus strict ya untuk menjamin adanya kepastian hukum supaya tidak terjadi multitafsir. Ya. Kalau kita baca koran ada kata-kata istri jenderal yang nakal itu sudah meninggal dunia. Ya baca koran ya, orang mungkin nggak banyak bertanya. Tapi kalau orang hukum timbul pertanyaan, yang nakal itu siapa? Istri jenderal yang nakal itu sudah meninggal dunia. Yang nakal siapa? Istri jenderalnya atau jenderalnya yang nakal? Nah, jadi bisa satu kalimat itu bagi orang hukum bisa dikatakan itu multitafsir. Yang mana yang benar? Nah, kalimat hukum harus strict, tidak boleh multitafsir seperti itu. Nah, karena itu ketika merumuskannya ke dalam undang-undang Mahkamah Konstitusi, saya ambil yang simpel saja. Saya katakan bahwa anggap aja kejahatan berat itu kejahatan yang diancam pidananya adalah 5 tahun. Dan dalam KUHP orang itu bisa ditahan oleh penyidik. Ya udah jadi aja. Tapi perbuatan tercela kami tidak bisa merumuskannya. Dan akhirnya saya di DPR pada waktu ditanya kenapa tidak dirumuskan, saya katakan ya kita serahkan saja kepada hakim untuk menilai apa yang dimaksud dengan perbuatan tercela. Dan barangkali nanti akan lahir jurisprudensi Mahkamah Konstitusi tentang perbuatan tercela itu. Jadi agak sulit kalau kita mau merumuskannya dalam satu norma hukum yang strict tentang perbuatan tercela itu. Nah, mengenai hukum acara dari Mahkamah Konstitusi itu, karena memang tergesa-gesa pada waktu itu tahun 2003 ya. Jadi tadi saya cerita dengan Pak Alfitra, Bapak Fitra, bagaimana kami waktu itu menyusun hakim konstitusi itu. Ya, saya berpikir ya udah 9 orang aja, nggak ada patokannya. Jadi saya bilang 9 aja dan DPR setuju 9. Bagaimana caranya merekrut 9 itu? Ya, saya mengambil langkah yang simpel, ya, yaitu 3 diajukan oleh Presiden, 3 diajukan oleh DPR, dan 3 diajukan oleh Mahkamah Agung. Maka ada 9 hakim konstitusi. Jadi ada kayak Wali Songo gitu, ada 9 orang. Kenapa 9? Ya kalau 8 nanti kalau voting dia tidak bisa ambil keputusan. Jadi dia harus 9. Ya. Bahkan di dalam undang-undang itu dikatakan bahwa sidang Mahkamah Konstitusi itu harus dihadiri oleh 9 atau 7 hakim konstitusi. Tapi dalam praktek mereka pernah 8 mengadili, dan saya sempat menyatakan pada Mahkamah Konstitusi ini sebenarnya menyalahi prosedur hukum acara Mahkamah Konstitusi, sebab hakim MK itu harus 9 atau 7. Nah, ketika itu seingat saya Pak Jimli sudah mundur, tapi belum ada penggantinya. Jadi 9 mereka sidang dan rupanya bisa mengambil keputusan secara mufakat, jadi tidak dilakukan voting. So, kalau 8 nanti MK tidak mengambil sebuah keputusan apapun. Nah jadi
ada 9 hakim konstitusi itu, ya, dan pada waktu itu kita bicara umurnya, ya pokoknya minimal 40 tahun, dan memangku jabatan tidak lebih daripada 2 periode, atau telah mencapai usia 65 tahun pada saat itu. Jadi kalau dia diangkat jadi hakim konstitusi umurnya 63 tahun, dia hanya bisa menjabat selama 2 tahun saja. Tapi kalau dia berumur 40 tahun, ya, dia hanya boleh menjabat sampai umur 4, jadi 50 tahun. Hanya 2 periode saja. Nah sekarang ini di amandemen oleh DPR dan Presiden, yang mungkin sudah bisa baca dalam perubahannya. Sekarang ini tidak lagi pakai periode, tapi sudah sampai usia 70 tahun. Ya, itu amandemen sekarang. Walaupun kalau saya pikir sih memang jangan terlalu lama ya. Ya, makanya dulu saya berpikir maksimum 2 kali, ya, atau telah mencapai usia 65 tahun. Nanti seperti Profesor Saldi Isra yang sekarang hakim konstitusi itu bisa masih lama jadi hakim konstitusi. Saldi lebih muda dari saya, jadi bisa-bisa masih 15 tahun lagi jadi hakim konstitusi. Dan saya sebenarnya kurang begitu paham ya, karena apa? Jangan terlalu lama orang itu duduk dalam satu jabatan. Kalau terlalu lama, ya jabatan itu seolah-olah sudah menjadi pribadi. Begitu. Ya, tapi ya entah kenapa sekarang ini alasannya diamandemen oleh DPR dan Presiden sehingga jabatannya itu menjadi seperti itu. Nah juga menjadi pertanyaan apa yang terjadi sekarang terhadap Profesor Aswanto, salah seorang hakim Mahkamah Konstitusi yang berasal dari DPR. Jadi kalau dulu itu 3 dari Presiden, 3 dari DPR, 3 dari Mahkamah Agung, itu nggak ada, tertutup saja. Ya, silakan aja. Ya, saya pada waktu itu mengusulkan 5 nama kepada Presiden Megawati, dan Megawati malah balik bertanya, nih, udah yang mana yang paling bagus saja lah, katanya 3 orang. Ya sudah 3 orang. Saya diteken sama Ibu Mega sebagai wakil dari Presiden. Dan memang kebanyakan adalah akademisi, termasuk Profesor Syarifuddin Natabaya, pada waktu itu guru besar dari Universitas Sriwijaya Palembang, diangkat menjadi hakim konstitusi. Nah, tapi apakah sesudah Presiden, DPR, dan MA mengajukan 3 hakim yang menjadi kewenangannya itu, dia bisa tarik kembali atau tidak? Nah, kami yang menyusun undang-undang pada waktu itu mengatakan tidak bisa. Ya, jadi siapa yang tugas daripada Presiden, MA, dan DPR itu hanya memilih 3 hakim agung, 3 hakim Mahkamah Konstitusi, dan Presiden sebagai head of state, sebagai kepala negara, meresmikan keputusan itu. Nah, kemudian jadi hakim. Tapi setelah itu tugas mereka selesai. Mereka tidak bisa menarik orang itu jadi hakim konstitusi. Nah, aturan tentang itu memang tidak ada. Tapi kalau dilihat risalah perdebatan pembahasan undang-undang itu, ya pembahasannya seperti itu. Jadi maksud para penyusun undang-undang, ya maksud dari mereka yang membuat undang-undang, ya walaupun tidak selalu mengikat dalam proses sebuah penafsiran hukum seperti itu. Nah, yang sekarang terjadi adalah DPR menarik Pak Aswanto, dan pada saat yang sama memutuskan siapa penggantinya. Guntur ya. Dan sekarang sudah disampaikan kepada Presiden, tapi Presiden setahu saya belum tanda tangan ya sampai hari ini. Nah, dan ini bisa jadi satu presiden baru, ya. Nanti Presiden bisa tarik juga. Nanti Mahkamah Agung bisa tarik juga. Padahal dulu maksud kita itu, dia itu hanya proses memasukkan orang, memilih orang jadi hakim. Setelah itu tugas selesai. Dia nggak bisa
mendikte, tidak bisa mengintervensi. Nah sekarang dia yang mengusulkan, dia narik. Nah, alasannya itu seperti di bidang hukum administrasi negara ya, asas contrarius actus. Jadi siapa yang menerbitkan surat keputusan tun, ya dia juga berwenang untuk mencabutnya. Tapi ya tidak semua hal bisa di contrarius actus seperti di bidang hukum administrasi negara. Karena ini lebih banyak ke bidang hukum tata negara daripada ke bidang hukum administrasi negaranya. Kalau hukum administrasi negara ya seperti itu. Dia yang menerbitkan, dia yang berwenang mencabut. Kalau dia tidak mau mencabut, ya bisa digugat ke pengadilan tun dan sebagainya dan sebagainya. Dan saya kira sudah tahu seperti itu. Nah, di antara begitu banyak kewenangan-kewenangan MK yang tadi sudah saya katakan, ya, ada yang belum pernah digunakan, ada yang sudah digunakan tapi sangat jarang. Yang sangat jarang itu adalah sengketa kewenangan antar lembaga negara. Itu jarang sekali. Ya. Saya pernah pada satu hari mewakili presiden, tapi bukan pribadi. Saya sebagai Mensesnek pada waktu itu, sebagai Menteri Sekretaris Negara, diberi tugas oleh presiden menghadapi sengketa kewenangan di Mahkamah Konstitusi terkait dengan gugatan sengketa kewenangan yang diajukan oleh Ketua Dewan Perwakilan Daerah, Pak Ginanjar Kartasasmita kalau tidak salah pada waktu itu. Ya, tunjuk begitu dan ya walaupun akhirnya ya mereka menarik kembali sengketa kewenangannya itu. Belakangan saya dengar ada masalah ini yang pada waktu itu Pak Ginanjar diwakili oleh Pak Buyung Nasution kalau nggak salah menunjuk seorang advokat. Tapi Presiden tunjuk Mensesnek sama Menteri Hukum dan HAM untuk menghadapi di Mahkamah Konstitusi. Nah, tentang sengketa kewenangan ini saya berpikir begini ya, terutama dalam kaitannya dengan pengujian undang-undang. Ya. MK itu kan bisa menguji undang-undang apa aja. Ya. Pada waktu kami menyusun undang-undang Mahkamah Konstitusi itu, ada pasal 50 dari Undang-Undang 24 tahun 2003, itu membatasi undang-undang yang bisa diuji. Nah, itu diterima oleh DPR. Jadi Mahkamah berwenang menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, tapi dibatasi hanya undang-undang yang dibentuk sesudah amandemen konstitusi tahun 1999. Nah, yang sebelumnya itu gimana kita mengujinya? Saya bilang, perdebatan kita di DPR pada waktu itu seperti itu. Nah, bagaimana kita mau menguji KUHP? Itu, Wetboek van Strafrecht. Mestinya diuji dengan konstitusi Nederland, bukan diuji dengan UUD 45, karena bersumber kepada Undang-Undang Dasar Belanda pada waktu itu. Ya. Tapi pasal 50 itu dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi sendiri. Nah, ini pun juga kadang-kadang jadi problematik ya. Saya sebagai kawan dengan Pak Jimli Asidiki, ya Pak Jimli itu di Fakultas Hukum ini satu kelas sama saya, satu angkatan 76. Jadi kawan aja begitu. Saya bilang, Jim, kenapa ente ini kok menguji sesuatu undang-undang yang terkait dengan Mahkamah Konstitusi itu sendiri? Nah ini kan semacam ada konflik of interest. Ya. Mestinya udah bilang ditolak aja, bukan ditolak. Artinya NO aja. Jadi tidak berwenang. Suruh aja DPR sama Presiden mengubahnya. So kalau MK mengubah, nanti timbul pertanyaan ada konflik of interest. Dan belakangan itu memang terjadi. Kalau ini kewenangan, ya akhirnya dikatakan pasal 50 itu dinyatakan bertentangan dengan UUD 45 dan akibatnya MK boleh menguji undang-undang apa saja. Ya. Boleh diuji. Ya. Pak Egy Sujana itu pernah menguji KUHP, menguji macam-macam, diuji ke Mahkamah Konstitusi. Bahkan BW juga diuji ke Mahkamah Konstitusi. Diadulah pasal-pasal dari BW dan KUHP dengan Undang-Undang Dasar 45, ada yang dikabulkan, ada yang ditolak oleh Mahkamah Konstitusi.
Nah, belakangan yang saya katakan tadi, karena jurisprudensi timbul. Nah, mahkamah mengadili hal-hal yang sensitif. Misalnya ketika diuji undang-undang tentang komisi yudisial. Ya. Komisi yudisial itu adalah sebuah lembaga yang dibentuk berdasarkan UUD 45 hasil amandemen. Yang tugasnya itu mengawasi kode etik dan perilaku hakim. Nah, ketika undang-undang komisi yudisial dibentuk, itu dikatakan bahwa dia mengawasi hakim. Ya, hakim mana aja diawasi. Ketika diuji di Mahkamah Konstitusi, permohonannya ini bisa mengawasi Mahkamah Agung atau bisa mengawasi MK atau tidak. Nah, artinya kan mengawasi yang 9 orang Wali Songo itu. Nah, MK bisa mengawasi mereka atau tidak? Dan putusan Mahkamah Konstitusi ya mengabulkan gugatan itu. Lalu Komisi Yudisial tidak berwenang mengawasi hakim Mahkamah Konstitusi. Waduh, saya bilang ini repot ini kalau begini ini. Nah, begitu juga yang terakhir mengenai perpanjangan usia atau masa jabatan hakim. Ya, yang dulu saya tadi sudah katakan hanya 2 periode atau telah mencapai 65 tahun, sekarang nggak ada apa periode, pokoknya pensiun ketika umur 70 tahun. Nah itu kan berkaitan dengan kepentingannya para hakim itu sendiri. Walaupun mungkin aja mereka mengatakan, oh enggak, kami nggak punya kepentingan, kami putuskan objektif, ya bisa saja orang begitu. Tapi tetap ada prasangka ya, namanya orang bisa aja berprasangka bahwa ini ada interest dari para hakim konstitusi dalam mengadili seperti ini. Jadi karena itu saya mengatakan mestinya tidak usah MK itu mengadili hal-hal yang terkait langsung dengan Mahkamah Konstitusi itu sendiri supaya tidak timbul konflik of interest. Jadi sekarang Komisi Yudisial mengawasi semua hakim, termasuk Hakim Agung, tapi tidak 9 orang hakim konstitusi itu. Kan jadi aneh begitu. Nah, jadi memang 9 orang ini agak luar biasa ya. Jadi sebenarnya mengenai jumlah berapa aja, mau 9, 13, mau 11, oke aja. Tapi bayangkan, ya ini yang saya waktu itu terpikir di kepala saya ya, ketika mendraft undang-undang Mahkamah Konstitusi itu, dan membahasnya di DPR dengan sampai selesai begitu, yang ada anggota DPR tanya kepada saya pada waktu itu, ini 9 orang ini bisa membatalkan Mahkamah undang-undang itu dasarnya apa? Katanya. Kedaulatan kan ada di tangan rakyat, kalau yang lama, dan dilaksanakan oleh MPR. Yang baru kedaulatan di tangan rakyat dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Ya, kalau menurut Undang-Undang Dasar bisa aja MK itu membatalkan undang-undang. Yang menjadi pertanyaan anggota DPR itu begini, saya sudah lupa siapa ya anggota DPR, Pandana Baban kalau tidak salah dari PDIP pada waktu itu. Tanya begini, kan 500 lebih anggota DPR ini dipilih langsung oleh rakyat. Ya. Nanti katanya sebentar lagi presiden dan wakil presiden itu dipilih langsung juga oleh rakyat. Lebih 100 juta rakyat memilih anggota DPR dan lebih 100 juta rakyat juga memilih seorang presiden dan wakil presiden. Lalu presiden dan DPR ini sama-sama dia membentuk undang-undang. Tapi kok bisa dibatalin sama 9 orang ini? 9 orang ini siapa? Dipilih rakyat juga tidak. Lalu siapa mereka ini? Itu saya terus terang aja, ditanya begitu, susah saya menjawabnya. Ya, saya bilang sama mereka, toh yang mengadakan Mahkamah Konstitusi ini kan kalian sendiri, bukan pemerintah. Saya kan pemerintah. Kan Anda sendiri yang memutuskan ada Mahkamah Konstitusi melalui keputusan amandemen konstitusi. Nah sekarang ketika nyusun hakimnya berapa, Anda malah tanya saya. Mestinya saya balik tanya Anda, begitu. Itu seperti itu di DPR pada waktu itu. Nah jadi 9 orang itu ya hanya disebutkan dalam syarat hakim konstitusi itu ya antara lain dia sarjana hukum dan kemudian dia seorang negarawan yang memahami konstitusi. Ya, jadi itu akhirnya negarawan yang memahami konstitusi, sarjana hukum. Kalau sekarang harus S3 kalau nggak salah jadi hakim. Iya betul ya, amandemen yang terakhir.
Harus S3, 10 tahun berpengalaman di bidang hukum kalau nggak salah ya. Seperti itu. Nah, jadi oleh karena amandemen terhadap pasal 1, kewenangan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Ya, ya, kedaulatan di tangan rakyat ya dipilih presiden dan wakil dan DPR, bikin undang-undang, tapi karena Undang-Undang Dasar juga yang mengatakan bahwa kedaulatan rakyat itu dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Kalau Undang-Undang Dasar mengatakan 9 hakim konstitusi itu bisa membatalkan undang-undang, ya mau apa lagi? Ya, itulah aturan konstitusi yang terjadi sekarang. Jadi kalau saya pikir sih ya hakim konstitusi itu sama-sama aja lah. Seperti kita-kita ini, seperti Pak Petra ini, sama-sama aja lah. Ya, saudara-saudara pun nanti kalau sudah jadi doktor, jadi apa, jadi guru besar juga barangkali kalau jadi dosen, toh kemampuannya mungkin sama aja, bahkan bisa lebih tinggi daripada kemampuan hakim konstitusi itu sendiri. Cuma ya untungnya ya dia duduk di situ, ya kita jadi penonton, kira-kira begitu aja. Jadi karena kewenangan ada di tangannya Mahkamah Konstitusi itu. Nah, baik kita langsung membicarakan tentang hukum acara Mahkamah Konstitusi ini yang tadi saya katakan yang paling banyak dikerjakan oleh MK. Ya. Yang lain-lain tuh yang paling banyak juga sengketa pilkada ya, walaupun sekarang ini pilkada itu tidak sebenarnya sudah dinyatakan oleh MK pilkada itu bukan rezim pemilu. Nah, saya ditanya oleh MK pada waktu itu pengertian bahwa MK itu berwenang mengadili sengketa pemilihan umum. Nah sekarang apakah pilkada itu pemilihan umum atau tidak? Sebenarnya limitatif pengertian pemilihan umum itu di dalam pasal 22 kalau nggak salah ya. Pasal 22 tegas mengatakan bahwa pemilihan umum dilaksanakan sekali 5 tahun. Pemilihan umum untuk memilih DPR, DPD, DPRD, presiden dan wakil presiden. Jadi limitatif. Sementara pilkada itu dilaksanakan berdasarkan pasal 18 yang tidak spesifik bicara tentang pemilihan. Hanya mengatakan bahwa kepala daerah itu dipilih menurut cara-cara yang demokratis. Bisa melalui DPRD, bisa juga dilakukan langsung. Jadi MK akhirnya mengatakan bahwa untuk sementara aja MK mengadili sengketa pilkada. Tapi saya tidak tahu nanti dengan pemilu serentak tahun 2024, kayak apa tuh sibuknya MK mengadili sengketa pilpres, sengketa pemilihan DPR, DPD, sengketa pemilihan DPRD, dan sengketa pilkada. Bagaimana tuh 9 hakim itu bisa mengadili sebegitu banyak persoalan dalam waktu yang sangat terbatas. Ya putusannya pun kadang-kadang jadi sudah kurang mendalam pertimbangannya. Bisa-bisa nanti tidak lagi mencerminkan pertimbangan hukum yang mendalam. Padahal pada tingkat Mahkamah Konstitusi dan tingkat Mahkamah Agung, pertimbangan hukumnya itu sebenarnya sangat harus mendalam, seperti pandangan seorang akademisi. Ya, saya dalam seumur hidup saya pernah saya nyesal mengangkat orang jadi hakim agung, yaitu mengangkat almarhum saudara Artijo Alkotsar. Ya. Jadi pada waktu itu Menteri Kehakiman itu berwenang aja ngajukan siapa aja jadi hakim agung. Saya pada waktu itu menciptakan hakim agung non karir. Ada Pak Bagirmanan, ada beliau, ada Pak Buladi, bahkan ada guru besar di Fakultas Hukum kita ini, Pak Ibu Valerin, ya Valerin Krieghoff, guru besar hukum adat, yang juga saya rekrut jadi hakim Mahkamah Agung non karir. Nah, Artijo itu pokoknya belak orang asal dihukum aja begitu. Karena dia menangani perkara korupsi, dihukum aja. Pokoknya dihukum aja. Lalu saya lihat putusannya, pertimbangan hukumnya cuma setengah halaman. Jadi saya bilang, Mas Artijo, ya saya nyesel ngangkat sampean ini jadi hakim agung. Ya. Kok kayak begini pertimbangan hukumnya? Ya. Apalagi di majalah Tempo Anda bilang, saya ini paling benci sama koruptor. Nah, orang kalau sudah benci, itu nggak bisa jadi hakim. Ya. Saya juga nggak bisa jadi hakim. Ya. Kenapa tidak bisa jadi hakim? Karena saya mudah kasihan sama orang. Ya, ada mahasiswa yang
Ujian kalau lulus mau drop out, datanglah ke ruang HTN di situ. Bang Yusril, saya mau drop out. Ada nanti saya bela di rapat senat. Saya belalah mahasiswa itu. Karena saya kesian. Ya. Orang tuanya di kampung, miskin lagi. Ya, kuliah, tiba-tiba mau drop out. Nah, orang yang muda kesian, nggak bisa jadi hakim. Ya. Jadi berapa kali saya ditawari jadi hakim konstitusi, saya nggak mau. Ya. Bahkan cuma ada 2 orang Indonesia yang pernah ditawari menjadi hakim ICJ, International Court of Justice di Den Haag, almarhum Pak Muhtar Kussumaatmadja dan saya. Ya. Saya didukung oleh negara-negara OKI pada waktu itu. Ya, ketua ICJ pada waktu dijabat oleh Sadruddin Khan dari Pakistan. Ya, saya udah kalau Yusril mau kita majukan untuk jadi hakim. Saya bilang seumur hidup saya tinggal di Den Haag ini untuk apa? Saya tidak mau. Pak Muhtar tidak mau, saya juga tidak mau. Ya. Mungkin ada di antara saudara nanti yang barangkali jadi yuris, barangkali satu ketika mungkin akan ada orang Indonesia menjadi hakim ICJ. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Jadi pertimbangan hukum MK itu memang harus mendalam dan dia harus menjadi rujukan. Ya, bagi para akademisi bisa juga rujukan tidak selalu diikuti, bisa kritik habis-habisan putusan dari hakim konstitusi itu. Jadi supaya saudara-saudara paham bahwa keputusan hakim itu ya dia punya kekuatan mengikat, ya. Beda dengan pendapat para akademisi. Putusan hakim itu bisa dikritik oleh para akademisi, ya, bisa dipersoalkan oleh para akademisi, ya. Tapi pendapat akademisi ya pendapat akademisi. Yang mengikat tetap adalah putusan hakim. Kita bisa bilang saya nggak setuju dengan putusan MK, putusan Mahkamah Agung kok begini, ya. Tapi putusan dia bisa dieksekusi. Pendapat kita ya berlaku di dunia akademik yang ada di perguruan tinggi ini. Itu memang 2 dunia yang berbeda, ya. Kadang-kadang orang harus memilih apakah mau jadi akademisi atau mau jadi praktisi. Saya kadang-kadang sering mengalami dilema yang seperti itu. Baik, tentang pengujian undang-undang. Nah, jadi Mahkamah Konstitusi menurut pasal 24C itu berwenang menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Kita tidak bicara perpu pada waktu itu. Nggak terpikir kita, apakah perpu itu bisa diuji atau tidak. Ya, saya berpendapat perpu itu sebenarnya diuji melalui proses legislative review. Karena DPR bisa menerima perpu itu disahkan menjadi undang-undang, Presiden juga bisa menolak perpu itu, sehingga perpu itu harus dicabut. Nah, dan itu pertama kali diatur dalam Undang-Undang 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Pertama kalinya. Jadi perpu kita tidak masukkan. Ya, tapi akhir-akhir ini banyak perpu diuji ke Mahkamah Konstitusi, tapi belum ada satupun yang lewat, ya. Karena sudah keduluan DPR menolak perpu itu, ya, sehingga objeknya itu sudah kehilangan. Tidak ada lagi objek yang disidangkan oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, jadi yang diuji itu undang-undang terhadap undang-undang dasar. Yang diuji apa? Nah, diuji itu 2 aspek. Pertama adalah pengujian formil, dan yang kedua adalah pengujian material. Nah, kalau pengujian formil terkait dengan prosedur pembentukan undang-undang itu sendiri, ya, dan setahun sesudah Mahkamah Konstitusi ini pada tahun 2004 saya mendraft lagi satu undang-undang, Undang-Undang nomor 10 tahun 2004 yang sekarang diubah dengan Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Jadi, kalau Mahkamah Konstitusi itu menguji material undang-undang, maka batu ujinya adalah Undang-Undang Dasar 45. Apakah satu norma undang-undang bertentangan atau tidak dengan norma konstitusi? Kalau menguji formil, yang diuji adalah prosedurnya. Maka pada dasarnya yang dijadikan batu uji adalah undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.
Tapi bisa juga ada satu undang-undang ya yang proses pembentukan dan amandemennya itu diatur oleh undang-undang itu sendiri. Bisa nggak itu diuji hanya dengan mengacu kepada undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan? Saya kira tidak. Saya pengalaman begini, saya harus menerangkan di Mahkamah Konstitusi, dipanggil MK pada waktu, ditanya ketika ada perubahan undang-undang pemilu. Ya. Dalam undang-undang pemilu itu ada yang spesifik mengenai pemilu di Aceh. Nah, di situ ada pasal tentang KIP, ya, Komisi Independen Pemilihan Umum Aceh. Jadi di Aceh itu bukan KPU namanya, di Aceh itu namanya KIP, Komisi Independen Pemilu. Nah, tiba-tiba undang-undang pemilu berubah dan pasal-pasal KIP Aceh juga turut berubah. Orang Aceh komplain. Nah, dan mereka menguji ke Mahkamah Konstitusi dan MK, tanya saya mengatakan dia bisa. Sebab ada 3 kali saya terlibat dalam 2 kali membahas undang-undang Aceh. Pertama yang saya ikut draft itu undang-undang tentang Nanggroe Aceh Darussalam sebagai daerah otonomi khusus. Yang kedua adalah saya mewakili Presiden SBY pada waktu itu dengan Pak Muhammad Ma'ruf yang Menteri Dalam Negeri, membahas rancangan undang-undang pemerintahan Aceh sesudah perundingan Helsinki. Ya. Di situ dikatakan ya bahwa ya setiap perubahan terhadap undang-undang mengenai Aceh ya harus lebih dulu diminta masukan dan dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. Nah, yang terjadi adalah perubahan terhadap undang-undang pemilu itu mengubah KIP Aceh tanpa konsultasi antara DPR maupun Presiden dengan DPR Aceh, DPRA. Saksi fakta menerangkan di persidangan, ada anggota DPR namanya Fadlizon datang ke Aceh, tapi sebagai anggota DPR pribadi, anggota fraksi Partai Gerindra katanya. Tapi hakim menilai kedatangan Fadlizon tidaklah memenuhi apa yang dimaksud oleh undang-undang, bahwa setiap amandemen terhadap undang-undang mengenai Aceh harus meminta konsultasi dan meminta pendapat dari Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. Fadlizon datang pribadi bisa saja, tapi tidak mewakili DPR ataupun Presiden yang mau mengubah undang-undang. Akhirnya apa yang terjadi? Undang-undang tentang yang mengatur KIP itu seluruhnya dibatalkan oleh MK, bukan karena materinya, tapi karena prosedur pembentukannya tidak memenuhi ketentuan undang-undang, bukan undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan, tapi undang-undang tentang pemerintahan Aceh itu sendiri. Nah, itu terjadi dalam praktek. Nah, kalau menguji material, maka yang menjadi batu ujinya adalah UUD 45. Apakah norma ini bertentangan dengan UUD 45 atau tidak? Karena itu, ya, secara teori hukum, MK itu berwenang melakukan tindakan yang disebut dengan judicial review, ya. Dia membatalkan suatu undang-undang dalam artian yang negatif. Negative legislation. Dia hanya menidakkan. Ini diuji ke UUD 45, bertentangan atau tidak? Bertentangan, dia batalkan. Dan putusnya mengatakan, pasal sekian yang diuji bertentangan dengan pasal sekian UUD 45, dan karena itu tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Selesai. Dan tidak perlu ada eksekusi. Nah, beda dengan Mahkamah Agung. Mahkamah Agung itu dulu hukum acaranya dibikin sama almarhum Pak Effendi Lotulung. Ya. Gayanya gaya tun. Nah itu saya sendiri pada waktu itu pernah saya katakan kepada Pak Hatta Ali, ini Pak Hatta gimana sih ya? Mahkamah Agung itu kan berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Kalau MA bilang batal, ya udah batal. Nah ini sekarang apa? Batal diserahkan kepada yang bikin untuk mencabut.
peraturan itu. Nah, akhirnya banyak putusan MK jadi mandul, MA tidak dilaksanakan oleh termohon. Nah, dalam pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi tidak ada termohon, nggak ada termohonnya. Ya. Jadi setiap orang warga negara Indonesia, ya, badan hukum, privat maupun publik, masyarakat hukum adat sepanjang masih ada dan sesuai dengan prinsip-prinsip NKRI, atas kemudian lembaga negara, dia berhak untuk menguji, memohon pengujian undang-undang kepada Mahkamah Konstitusi. Jadi pertama ada perorangan. Dalam hukum peraturan itu dengan perorangan atau kelompok orang yang punya kepentingan yang sama. Jadi bisa satu orang boleh, lebih dari satu orang boleh. Badan hukum privat maupun publik, masyarakat hukum adat, dan kemudian lembaga negara. Dia berhak untuk memohon pengujian undang-undang kepada Mahkamah Konstitusi. Persoalannya, apakah setiap orang, apakah setiap badan hukum, atau setiap lembaga negara, atau setiap masyarakat hukum adat boleh mengajukan? Tidak semua. Ya. Yang boleh mengajukan itu adalah warga negara atau yang lain, sepanjang dia bisa membuktikan di Mahkamah Konstitusi bahwa berlakunya satu norma undang-undang, ya, itu merugikan atau melanggar hak-hak konstitusional yang dimilikinya, dan hak konstitusional itu diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Jadi dia harus mendalilkan, dengan berlakunya undang-undang ini, maka hak konstitusional saya dilanggar oleh undang-undang ini. Saya minta MK supaya dibatalkan. Dan kerugian konstitusional itu tidak bisa andai-andai. Kira-kira begini enggak? Harus merupakan sesuatu yang konkret, benar-benar terjadi, atau setidak-tidaknya dia potensial akan terjadi menurut penalaran yang wajar. Nah, baru-baru ini kan ketika ada undang-undang IKN, ya, undang-undang ibu kota negara yang di Penajam Pasir Utara sana itu, diuji oleh sejumlah orang, termasuk Pak Din Samsudin dan lain-lain ke Mahkamah Konstitusi. Akhirnya apa? Dinyatakan NO. Karena mereka tidak bisa mendalilkan di mana kerugian konstitusional mereka yang dijamin oleh UUD Dasar 45 dengan berlakunya undang-undang tentang IKN itu. Dia nggak bisa buktikan. Maka NO. Nah, saya pernah menguji undang-undang, pemohonnya saya sendiri. Ya. Undang-undang imigrasi. Ya. Undang-undang imigrasi mengatakan sejumlah pejabat tertentu yang diatur oleh undang-undang itu dapat memutuskan seseorang itu dicegah bepergian ke luar negeri atau ditangkal masuk ke dalam wilayah NKRI. Kalau bahasa sehari-harinya dicekal katanya, begitu ya. Sebenarnya cegah dan tangkal itu beda. Kalau cegah itu orang tidak boleh keluar. Kalau tangkal orang nggak boleh masuk. Jadi tapi sehari-hari bilang, oh ditangkal ya, dicekal ya. Ya udahlah itu bahasa sehari-hari. Nah, undang-undang imigrasi itu mengatakan begini. Setiap orang itu bisa dicegah dan ditangkal selama-lamanya 6 bulan. Dan setelah itu dapat diperpanjang. Dan tiap-tiap perpanjangan selama-lamanya 6 bulan. Itu artinya orang bisa dicegah dan ditangkal itu 6 bulan, 6 bulan, 6 bulan, 6 bulan. Kalau kata Pak Kiai itu ila yaumil qiyamah. Sampai hari kiamat. Orang itu bisa ditangkal. Dan saya menganggap orang ditangkal, dicegah seperti itu bertentangan dengan constitutional right yang dimiliki seseorang. Karena Undang Dasar 45 hasil amandemen mengatakan ada right to travel. Setiap orang berhak untuk bepergian ke luar negeri dan berhak untuk kembali. Artinya warga negara itu tidak bisa sembarangan dicegah, tidak bisa sembarangan ditangkal, kecuali diatur oleh undang-undang. Undang-undang pun tidak boleh sewenang-wenang. Saya pada waktu itu ya kena cekal, gitu. Dicegah pergi ke luar negeri. Sudah 6 bulan lewat,
Kok masih dicekal lagi? Oke, udah 6 bulan. Dicekal lagi ketiga kalinya. Itu saya udah mulai kesel. Saya ujilah ke Mahkamah Konstitusi dan saya bisa membuktikan saya mempunyai constitutional right yang dilanggar karena saya sendiri dicekal. Korbannya jadi korban. Nanti sampai mati saya dicekal terus setiap kali 6 bulan, 6 bulan, 6 bulan, 6 bulan sampai saya mati. Dan ini bisa menimbulkan kesewenang-wenangan dan melanggar hak konstitusional seorang warga negara. Ya, saya dalilkan semuanya itu di Mahkamah Konstitusi dan akhirnya dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. MK memutuskan bahwa pencegahan ataupun penangkalan itu dilakukan untuk selama-lamanya 6 bulan dan dapat diperpanjang selama-lamanya 1 kali 6 bulan saja. Ya. Yang paling menikmati putusan MK itu Gubernur Kalimantan Timur, namanya Faruk lupa saya. Ya, karena sudah hampir 20 tahun dia dicegah pergi ke luar negeri. Dengan putusan itu ya dia bilang alhamdulillah Pak Yusril ya ente enak-enak aja saya bilang kan karena hukum kalau kita menguji undang-undang ke MK itu begitu diputuskan semua orang untung. Nah, itu akibat pembatalan suatu norma. Jadi tidak semua orang bisa menguji kecuali dia membuktikan ada constitutional right yang dilanggar. Dan itu harus konkret terjadi atau setidak-tidaknya potensial dia akan terjadi menurut penalaran yang wajar. Jadi banyak orang gagal menguji ke MK dan kemudian dinyatakan NO. Kalau sekarang tidak dinyatakan NO lagi, itu pada waktu sidang dismissal, sidang pendahuluan, panel 3 hakim mengatakan kalau Anda tidak punya constitutional right, ya sudah, jangan diteruskan sidang ini. Buat apa capek-capek sidang, ujung-ujungnya akan dinyatakan NO. Dan itu saya kira langkah yang benar supaya kerja MK itu menjadi efisien. Nah, dalam prakteknya, ya, MK itu bukan hanya negative legislation. Nah, ini praktek lahir dalam jurisprudensi. MK kemudian membatalkan, terus dia mengatur. Nah, saya berkali-kali mengingatkan Mahkamah Konstitusi, jangan seperti ini. Ya. Karena apa? Dia itu negative legislation. Mengatakan tidak, menyatakan batal, sudah selesai. Bagaimana tindak lanjut dari pembatalan itu? Ya diserahkan kepada DPR dan Presiden untuk melakukan amandemen konstitusi, undang-undang, atau mengaturnya dengan undang-undang yang baru. Nah, sebab saya bilang, ini kalau nggak ada presiden gila-gilaan aja. Kalau ada presiden gila-gilaan atau DPR-nya gila-gilaan dan dia berani, MK menyatakan undang-undang ini batal, bertentangan dengan 45. Terus diatur sendiri, begini. Mengatakan, Anda kan hanya negative legislation. Anda kan hanya bisa membatalkan undang-undang terhadap undang-undang dasar, tapi Anda tidak bisa mengatur loh. Kewenangan mengatur itu adalah pada DPR dan Presiden. Sekarang ini ada sengketa kewenangan antara Presiden dan DPR di satu pihak dengan MK. Kalau sengketa kewenangan itu diajukan oleh Presiden ke MK, siapa yang akan mengadili perkara ini? Yang akan mengadili Anda sendiri yang 9 orang ini. Kan jadi aneh negara kita ini. Saya berkali-kali mengingatkan itu baik Pak Jimli maupun Pak Mahfud. Ya mereka ya jalan terus ya terserah. Yang penting saya sudah ingatkan. Anda ini jangan bikin yang aneh-aneh di negara ini, ya. Nah, dan memang kenyataannya banyak MK, terutama dalam sengketa pemilu, ya, membuat aturan sendiri melalui putusannya yang sebenarnya tidak bisa demikian. Itu salah satu dalam semua literatur yang membahas hukum acara MK ini nggak ada masalah-masalah seperti ini dibicarakan. Jadi saudara-saudara baca aja bukunya yang banyak ditulis orang-orang itu, tapi hal-hal seperti ini itu nggak dibicarakan di dalam literatur yang ada. Nah, selain itu juga ternyata MK itu menciptakan jurisprudensi, ya, putusan yang menyatakan pasal ini bertentangan dengan UUD 45, ya, secara kecuali dimaknai seperti ini. Nah, itu yang disebut dengan conditionally konstitusional, ya. Jadi dia konstitusional bersyarat. Kalau ditafsirkan seperti ini, maka kemudian
dia menjadi konstitusional. Dan putusan yang bercorak tafsiran seperti itu, ya ternyata ya putusan-putusan MK terkait dengan pengujian undang-undang itu mempunyai kekuatan yang setara dengan undang-undang. Itu problemnya. Setara dia dengan undang-undang. Ya. Kok nggak setara, bagaimana dia bisa batalkan undang-undang? Nah, dan tafsir MK itu, ya, terhadap satu undang-undang, ya, dituangkan dalam bentuk putusan, dia menciptakan sebuah norma yang baru. Bukan sekedar tafsir, tapi suatu norma. Yang kadang-kadang tidak memerlukan tindak lanjut dari DPR dan MPR. Ya, terutama mengenai sengketa terkait dengan penyelenggaraan pemilu. MK kemudian memutuskan, dan besoknya KPU langsung mengeluarkan peraturan KPU untuk melaksanakan putusan dari Mahkamah Konstitusi itu. Jadi memang ya kadang-kadang kita ini ibarat arsitek begitu ya. Kalau sekiranya saya disuruh menggambar bangunan, ya saya gambar bangunannya begitu. Terus dikasih kepada insinyur sipil, suruh dia bikin bangunan itu. Ketika bangunannya jadi, ya saya sebagai arsitek terheran-heran melihat bangunan itu. Kok begini ya? Lain daripada apa yang kita bayangkan ketika kita menggambar bangunan itu. Ketika kita menyusun undang-undang Mahkamah Konstitusi itu, terjadi perkembangan-perkembangan yang luar biasa pesatnya, dan kadang-kadang itu berada di luar dugaan kita sendiri. Nah, itu gambaran tentang putusan-putusan MK itu sendiri. Nah, lalu bagaimana dengan pembuktian di MK? Nah, di dalam undang-undang MK itu sendiri itu tidak diatur tentang pembuktian secara detail. Bahkan siapa yang harus membuktikan itu tidak ada diatur dalam undang-undang MK. Mungkin ada bilang mungkin Pak Yusril lupa dulu waktu bikin undang-undang ini. Enggak, saya bilang saya enggak lupa. Ya. Kenapa? Biarkanlah nanti ada jurisprudensi. Karena untuk pembuktian di bidang pengujian undang-undang, ya itu tidak mudah membuktikannya bagaimana. Caranya, modelnya seperti apa? Tapi berlaku prinsip dalam hukum pembuktian. Ya, siapa yang mendalilkan, maka dia harus membuktikan. Ya kan? Dalam hukum pidana, siapa yang menuduh, dia harus membuktikan. Coba kita tidak mempunyai kecuali terbatas sekali ya, mungkin dalam undang-undang pencucian uang, TPPU, ada pembuktian terbalik, tapi pun sangat terbatas ya. Pada umumnya, sistem pembuktian kita itu mengatakan bahwa barang siapa mendalilkan, maka dia harus membuktikan. Nah, kalau itu di bidang perdata dan di bidang pidana, saya kira mudah saja ya, bukti. Tapi kalau apakah satu undang-undang, norma undang-undang itu bertentangan dengan UUD 45, itu untuk membuktikannya bagaimana caranya? Kan nggak mudah itu. Ya. Kalau dalam KUHAP, dalam HIR, dalam segala macam itu ya ada pengaturan-pengaturan tentang bukti. Tapi prinsip pembuktian seperti itu diakui. Jadi MK itu dia bebas saja menggunakan hukum pembuktian. Ya, tapi akhirnya MK sendiri membatasi pembuktian itu, dan itu diatur di dalam peraturan Mahkamah Konstitusi. Nah, terkait dengan misalnya dalam sengketa kewenangan atau juga dalam impeachment, itu MK mengatur tegas bahwa pembuktian itu dibebankan kepada pemohon. Ya, jadi kalau misalnya DPD bersengketa dengan presiden, misalnya, maka Pak Lanyala harus membuktikan, mendalilkan kebenaran dari permohonannya itu. Nah, tapi kalau pengujian undang-undang, ya tidak disebut siapa harus membuktikan, tapi tentu prinsip siapa mendalilkan harus membuktikan. Jadi pemohonlah yang pertama-tama harus membuktikan bahwa pasal dari undang-undang tertentu bertentangan dengan pasal konstitusi di dalam Undang-Undang Dasar 45. Nah, tapi MK-nya sendiri, hakimnya, itu bisa aja dia memanggil presiden, memanggil DPR, memanggil DPD,
memanggil lembaga negara, memanggil siapa saja. Boleh dipanggil ke MK untuk memberikan keterangan, baik sebagai saksi maupun sebagai ahli. Ada kalanya KPU dipanggil ke DPR hanya sebagai pemberi keterangan. Nah, itu muncul lagi jurisprudensi baru. Kan dalam hukum acara yang selama ini kita kenal adalah bahwa ada saksi, ada ahli. Ya kan? Sekarang MK mengatakan ada pemberi keterangan. Dia bukan saksi, bukan ahli, tapi dia memberi keterangan dan keterangannya itu harus didengar. Itu seperti seperti KPU dipanggil oleh MK untuk memberikan keterangan. Ada kalanya ahli dipanggil oleh hakim, oleh MK, dipanggil untuk dihadirkan dan didengar keahliannya. Dalam MK mengambil sebuah keputusan. Nah, begitu juga MK dapat pula mencari bukti-bukti sendiri, ya, baik bukti surat, ya, keterangan tertulis, maupun juga bukti-bukti transmisi elektronik. Itu bisa digunakan juga sebagai pembuktian dalam persidangan Mahkamah Konstitusi. Nah, jadi siapa aja boleh mohon, tentu dalilkan bahwa pasal-pasal itu bertentangan dengan UUD 45, datangkan ahli-ahli, datangkan saksi, ya semuanya tentu harus memberikan keterangan di persidangan. Kalau sekarang bisa secara elektronik, ya bisa persidangan dengan online bisa kalau sekarang. Kalau ahlinya jauh begitu, saksinya jauh, tapi tetap harus disumpah. Dan kemudian kita mengajukan petitum dalam permohonan kita itu. Petitumnya bisa didasarkan pada Undang-Undang MK, menyatakan bahwa pasal tertentu dalam UUD 45, Undang-Undang itu bertentangan dengan UUD 45, atau kita minta MK menafsirkan pasal tertentu. Pasal ini bertentangan dengan UUD 45, kecuali ditafsirkan seperti ini. Nah, jadi MK menafsirkan dalam bentuk putusan dalam konteks pengujian terhadap suatu undang-undang yang menjadi kewenangannya. Dan sama sekali itu bukan fatwa. Ya. Jadi beda dengan Mahkamah Agung. Kalau Mahkamah Agung itu bisa memberikan pendapat hukum. Ya. Kalau kepada pemerintah, ya diminta atau tidak diminta. Tapi kepada lembaga negara itu harus memohon pendapat hukum kepada Mahkamah Agung. Nah, MK berapa kali orang minta pendapat hukum kepada MK dan ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Dan saya pikir MK betul. Ya. MK itu tidak memberikan pendapat hukum. Karena kadang-kadang agak repot ya. Misalnya kita minta fatwa kepada Mahkamah Agung, satu perkara. Ketua menunjuk hakim tertentu untuk menerap fatwanya. Fatwanya keluar. Kemudian besok muncul perkara di tingkat kasasi. Sementara fatwa MK begini. Itu agak menyulitkan majelis hakim kasasi atau majelis hakim PK untuk memeriksa perkara itu karena terbentur dengan fatwa yang sudah dikeluarkan oleh MK. Padahal fatwa itu ya namanya fatwa Mahkamah Agung, tentu bukan fatwa yang sembarangan kan begitu. Jadi kalau fatwa orang biasa ya atau kiai dimintain fatwa ya tergantung kiainya kan begitu. Kalau kiai sembarangan aja mengeluarkan fatwa kan bisa jadi repot juga kita. Fatwa majelis ulama pun kadang-kadang masih bisa diperdebatkan ya. Ijtima para ulama misalnya itu bisa aja diperdebatkan sebagai satu ijtihad, bisa aja dia salah, bisa juga dia benar begitu. Nah, jadi MK memang dapat menafsirkan undang-undang, ya, menjawab persoalan yang tidak jelas, ya, persoalan hukum yang tidak jelas, tapi tidak dalam bentuk fatwa, tapi dalam bentuk putusan pengadilan Mahkamah Konstitusi ketika dia menguji sebuah undang-undang. Jadi ketidakjelasan satu pasal itu, kalau pasal itu tidak jelas, multitafsir, saudara yang merasa melanggar hak-hak saudara sudah bisa menguji UUD 45, mengatakan pasalnya bertentangan dengan pasal 28D, ayat 1, tentang keadilan dan kepastian hukum. Ayat ini kok bisa ditafsirkan macam-macam.
Nah, apalagi menyangkut hukum pidana dan hukum acara pidana, kalau bisa multitafsir itu bisa seenaknya digunakan oleh polisi, jaksa, KPK, dan lain-lain. Nah, karena itu minta MK menafsirkan. Nah, jadi MK menafsirkannya itu dalam konteks sebuah putusan, bukan dalam bentuk sebuah fatwa. Nah, tapi MK tidak mau menafsirkan UUD 45 secara langsung. Nah, itu yang saya pernah minta MK dalam sidang nih. Coba MK tafsirkan pasal 1 ayat 2, ya, pasal 6, pasal 22E. Satu kesatuan ditafsirkan. Itu karena saya punya pendapat agak berbeda dengan undang-undang tentang threshold dalam pileg dan threshold tentang presiden, pemilihan presiden. Ya, kalau sekarang ini kan kalau threshold itu kalau DPR harus 4%, dan kalau presiden wapres itu harus 20%. Saya katakan itu tidak ada dalam undang-undang dasar. Ya, coba dibaca pasal 1 ayat 2. Pasal 1 ayat 2, kedaulatan ada di tangan rakyat, dilaksanakan menurut undang-undang dasar. Kemudian tentang pasal 6, ya, pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik peserta pemilihan umum sebelum pemilihan umum dilaksanakan. Kata-katanya jelas. Pasal 22E mengatakan pemilihan umum diadakan 5 tahun sekali. Pemilihan umum itu untuk memilih anggota DPR, DPD, presiden, wakil presiden, dan DPRD. Peserta pemilihan DPR dan DPRD adalah partai politik. Peserta pemilihan DPD adalah perorangan calon anggota DPD. Peserta calon pemilihan presiden dan wakil presiden, ya dengan sendirinya ya calon presiden dan calon wakil presiden. Kalau 3 ayat itu ditafsirkan secara sistematik, kedaulatan di tangan rakyat, presiden dipilih, diusulkan oleh partai politik, peserta pemilu. Nah, partai politik peserta pemilu, partai politik itu tidak semua parpol peserta pemilu kan. Nah, kan harus ada verifikasi, kayak sekarang ini sedang terjadi. Verifikasi administrasi, verifikasi faktual. Ya kan? Ada 275 partai politik terdaftar di Kemenkumham. Tapi yang mendaftar mau ikut pemilu kemarin ada 28. Yang lolos verifikasi administrasi, kalau nggak salah ada 18. Sekarang ada lagi verifikasi faktual, barangkali mungkin sekitar 15-14 partai. Tidak semua partai bisa mengusulkan pasangan calon presiden. Kecuali partai itu adalah peserta pemilu. Nah, mungkin kalau nanti 15, ya 15 itu yang boleh. Kapan dia mengusulkan? Pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik peserta pemilu sebelum pemilu dilaksanakan. Pemilu yang mana? Nah, lihat pasal 22E. Jadi saya mengatakan, presiden dan wakil presiden itu diusulkan oleh parpol sebelum pemilu legislatif. Sebab pemilu yang diikuti oleh partai politik hanya pemilu legislatif. Jadi pemilu yang mana? Ya pemilu yang diikuti pesertanya oleh anggota DPR itu. Tapi MK menyatakan permohonan itu NO, tidak berwenang mengadili. Sebab katanya MK hanya menguji undang-undang terhadap UUD 45, menafsirkannya dalam konteks itu, MK tidak berwenang menafsirkan konstitusi secara langsung. Nah ini problem juga ya. Jadi tafsir sistematik itu dikenal di dalam tafsir hukum. Ya, mungkin saudara-saudara cuma membaca buku Profesor Hazairin, ya. Pak Fitra juga, Fitra barangkali nggak ketemu ya Pak Hazairin. Saya masih Fakultas Hukum ini masih di Rawamangun. Saya masih bertemu Profesor Hazairin yang mengajar hukum adat dan hukum Islam. Dan salah satu mata kuliah Pak Hazairin itu adalah tafsir sistematik, ya. Dan mengagumkan pikirannya itu. Beliau mengatakan begini, menafsirkan surat An-Nisa antara satu ayat dengan ayat yang lain, secara sistematik penempatan ayatnya, dan kemudian kronologi turunnya ayat-ayat itu. Ayatnya itu kontroversial tentang poligami. Ya. Di depan surat An-Nisa itu dikatakan, kamu boleh
menikahi laki-laki. Bahasa Arabnya itu wasunana, wasulasa, waruba'a. Boleh berdua, boleh bertiga, boleh berempat. Kata-katanya begitu. Lalu dikatakan, kecuali tetapi kalian harus berlaku adil. Bila tidak bisa berlaku adil, maka kawinlah dengan satu orang perempuan saja. Satu ayatnya. Di tengah ayatnya mengatakan, kalian laki-laki, terhadap soal wanita, kalian sekali-kali tidak bisa berlaku adil terhadap mereka. Loh, kok ayatnya begini? Ayat yang terakhir mengatakan begini. Yastaftunaka 'alan nisa. Mereka meminta fatwa, yastaftunaka. Mereka meminta fatwa kepadamu tentang wanita. Maka katakanlah, wanita itu adalah ibu dari anak-anak yatim yang kamu pelihara. Hadirin berpendapat dengan tafsir sistematiknya. Dalam keadaan-keadaan tertentu menurut beliau, poligami dibolehkan. Tapi dalam keadaan-keadaan tertentu. Pertama, adil yang sangat berat. Dan yang kedua, wanita yang mana yang boleh dinikahi? Apakah semua orang, apa yang gadis-gadis, apa yang cantik-cantik, atau siapa aja begitu. Tapi ayat terakhir mengatakan, katakanlah, wanita-wanita itu adalah wanita yang anak yatimnya kalian pelihara. Jadi yang boleh dinikahi itu adalah janda yang punya anak-anak yatim. Anak yatimnya itu disantuni. Lalu ibunya itu yang boleh dinikahi, tidak sembarang orang. Itu tafsirnya Pak Azairin. Ya. Tapi saya pikir tafsirnya kita bisa sependapat, bisa tidak sependapat. Tapi Azairin mencoba menafsirkan itu dalam konteks tafsir sistematik. Nah, kalau pasal 1 ayat 2, pasal 6, pasal 22E ditafsirkan sistematik, ya saya hakul yakin threshold itu tidak ada, baik untuk pileg maupun untuk pilpres. Tapi sampai hari ini, ya ada teman-teman waktu itu Effendi Ghazali dan lain-lain menguji lagi undang-undang ke MK, mau membatalkan threshold dengan cara pemilu serentak. Dia bilang sama saya, Bang, kalau pemilu serentak kan nggak ada threshold. Gimana mau bilang threshold? Orang pemilunya serentak. Katanya, kamu aja deh yang uji, saya bilang. Diujilah sama Effendi Ghazali. MK memutuskan, ya, pemilu serentaknya dikabulkan, tapi thresholdnya tetap berlaku. Dan terjadilah keanehan di Republik ini. Ya. Threshold untuk presiden Pilpres tahun 2024 itu menggunakan threshold hasil pemilu tahun 2019. Itu yang saya nggak bisa pikir nih, bagaimana MK bisa memutuskan seperti ini. Padahal parpol yang ikut pemilu 2019 belum tentu ikut lagi 2024. P3 misalnya, sudah di ujung tanduk. Bisa-bisa aja P3 nanti nggak bisa ikut pemilu, tidak memenuhi syarat dalam verifikasi parpol. Bisa aja parpol itu sudah bubar. Bisa aja kondisi politik sudah berubah. Karena pemilu itu 5 tahun sekali kan maksudnya supaya orang-orang yang itu bisa berubah, sudah berubah situasinya. Tapi ya kenyataannya seperti itu. Jadi hasil pemilu tahun 2019 yang 20% itu itulah yang berhak mencalonkan presiden. PDIP bisa mencalonkan sendiri karena dia lebih dari 20%. Jadi yang udah 5 tahun yang lalu. Tapi ketika ini dipersoalkan di MK, MK bilang apa? Kan yang milih 2019 itu udah tahu bahwa thresholdnya bisa dipakai tahun 2020, harus dipakai tahun 2024. Itu putusan MK-nya seperti itu. Paling kita cuma ketawa aja, ya tapi itulah putusan MK, betapapun kita nggak suka, kita marah, kita kritik habis, ya namanya putusan, ya dia mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Saya kira sudah cukup ya. Lain kali kita kuliah lagi. Terima kasih banyak dan kalau ada yang mau tanya silakan. Saudara mungkin sudah ada kuliah lain lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada waktu mungkin 2-5 menit. Ada yang mau bertanya silakan, saya undang ke depan. Mikrofonnya ada di depan. Ada yang mau mengajukan pertanyaan atau diskusi silakan. Ada? Cukup jelas? Cukup jelas, baik. Memang
luar biasa ya Prof. Yusril, pelaku sejarah, salah satu pelaku sejarah amandemen konstitusi, perubahan reformasi Ketatanegaraan Indonesia juga melahirkan Mahkamah Konstitusi dan berkiprah langsung terkait dengan perubahan-perubahannya dan hari ini sharing dengan kita. Sekali lagi terima kasih Prof. Yusril atas sharingnya hari ini dan insya Allah bermanfaat untuk mahasiswa. Kita akhiri kuliah hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.